Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Bertemu kembali dengan saya Adi Abdullah. Untuk para pemirsa sekalian, pemirsa channel YouTube Tajid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sempat terpotong di episode sebelumnya terkait masalah hutang piutang. Insyaallah pada kesempatan tema kali ini kita akan sampaikan bagaimana cara kita agar kita dimudahkan untuk membayar dan melunasi hutang-hutang kita, dan apa saja sebetulnya arahan dari Rasulullah SAW terkait pembayaran hutang ini. Langsung saja terkait arahan yang pertama, bahwa catatan dari Rasulullah SAW yang pertama, hutang itu tergantung niatnya. Ini sesuai dengan arahan sabda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu an, wa man yuridu itlafaha atlafahu Allahu an." Rasul bersabda, barang siapa yang meminjam uang dari orang lain, kemudian pada saat dia meminjam uang itu memang niatnya adalah untuk membayar, untuk melunasi hutang-hutang tersebut, maka Allah akan membantunya, memberikan jalan untuknya agar dia bisa membayar hutang-hutangnya sesuai dengan niatnya. Dan sebaliknya, waman akhadhaha yuridu islafaha atslafahu Allahu an. Dan barang siapa yang ketika meminjam uang itu memang dia niatnya itu adalah untuk curang, ya, dia tidak ada niatan untuk melunasi membayar hutang-hutangnya tersebut, maka hutang itu tergantung niatnya. Allah tidak akan memberikan jalan untuknya agar dia sanggup untuk membayar hutang-hutangnya. Karena begini, terkait hutang itu, contoh begini, kalau misalkan kita punya hutang ke warung, jangan nominal yang besar, nominal yang sederhana saja. Misalkan kita punya hutang 20.000 ke warung, ya, ini bekas ngambil kopi atau mungkin ngambil mie dan semacamnya. Kemudian ketika kita ngambil hutang, ya, ke warung 20.000, kemudian ternyata Bu Haji misalkan penjual warung itu sudah, namanya dia lupa mencatat, dan setiap kita ke warungnya memang dia tidak pernah mempertanyakan, ya, utangnya tersebut, seolah Bu Hajinya lupa. Kemudian kita punya niat bahwa kan bayar Bu Haji nage pohon mau dibayar. Nah, maka meskipun ini kecil nominalnya 20.000, tapi kalau memang kita tidak ada niatan untuk membayar uang yang kecil ini 20.000, maka sampai kapanpun utang 20.000 ini tidak akan terbayar, sampai kapanpun. Dan sebaliknya, ada salah seorang pengusaha muslim yang mungkin sudah berhijrah, dia sempat berbisnis dan sempat terjerumus dalam pinjaman ribawi, yang pada akhirnya hasil usahanya itu bukan menghasilkan untung, tapi menghasilkan hutang sampai 7 miliar. Kemudian pada akhirnya dia sampai di titik nadir. Dia sadar bahwa langkah-langkah dia, cara dia berusaha ternyata itu jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya, karena dia terjerumus dalam praktek riba, yang pada akhirnya dia punya komitmen taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ingin tobat dari praktek riba ini. Saya ingin usaha yang benar-benar pure, murni, jauh dari riba. Kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya. Maka dia komitmen, semenjak dia tobat, dia, ya, cek Sunda nama merekatkan tanaga sangkan bisa membayar hutang-hutang. Nah, alhamdulillah, hutang yang 7 miliar itu bisa dia lunasi dalam tempo 3 tahun. Bahkan tahun keempat dia sudah memiliki modal yang baru. Jadi dalam hal hutang ini, tolong jangan selalu minta solusi kepada ustadz mah, ya, nyarioskan teh hutang riba, mana solusinya? Jangan seperti itu. Tapi justru tanya diri kita pribadi, apa kita sudah ada komitmen untuk berhenti dari riba dan berkomitmen ingin membayar sejumlah hutang-hutang kita dan lepas dari
apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita sudah ada komitmen, insya Allah Allah akan membukakan cara-cara ya agar kita mampu melunasi hutang-hutang kita. Ini yang pertama. Jadi hutang itu tergantung niatnya. Yang kedua, hutang itu harus disegerakan untuk dibayar. Maksudnya begini, kalau misalkan kita jatuh tempo pembayaran misalkan bulan depan, ini kita harus bayar hutang itu sebetulnya bisa bulan depan, tapi ternyata kita sudah ada uangnya untuk membayar, maka arahan dari Rasulullah itu wa ta'ajjalu, segeralah untuk membayar hutang. Jadi kalau misalkan meskipun masih ada tempo waktu untuk membayarnya bulan depan, tapi kalau bisa dibayar hari ini, bayarlah dengan segera. Misalkan kita harus membayar utang kita minggu depan, tapi hari ini kita bisa bayar hari ini. Jangan dientar-entarkan, entong diengkengke, sebab godaannya banyak. Kalau misalkan uang ini tidak sempat kita bayarkan, bisa jadi uang ini juga ya kita gunakan untuk keperluan kita yang lainnya. Rasul bersabda wa ta'ajjalu, terkait hutang ini meskipun belum jatuh tempo, tapi kalau kita mampu untuk membayar, maka bayarlah hari ini. Sebab sok kacongcai istilahnya, lamun tadi ayeuna-ayeuna sok kacongcai. Yang ketiga, kalau misalkan sudah jatuh tempo hari ini, misalkan kita harus bayar hutang kita hari ini, tapi ternyata kita tidak ada uang, kita tidak mampu untuk membayar, maka jika kita memang punya aset, ya, maka menurut saya dan menurut arahan dari para ulama, kita jangan entong lebar-lebar pikir ngajual eta aset, kemudian hasil penjualan kita bayarkan kepada utang-utangnya. Contoh begini, kalau kita punya utang 10 juta kepada orang lain, dan dari 10 juta ini kita harus membayarnya itu hari ini, dan kita tidak ada uang untuk membayar, ternyata kita punya motor, tidak apa-apa, kita jual motor kita, kemudian kita hasil penjualnya bayar ya ke hutang-hutang kita. Karena memang sebetulnya dalam adab utang piutang itu kita harus punya aset sebelum kita mencari pinjaman, mendapatkan pinjaman, kita harus punya aset. Aset ini berfungsi kalau kita mentok tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut, maka kita bisa jual dan hasil penjualan itu dibayarkan untuk melunasi hutang-hutang kita. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalkan kita sudah jatuh tempo membayar hari ini, tapi ngajual aset, aya oge aset nu mitoha gitu ya, beraku aset nu mitoha dijual, maka dalam Islam itu diarahkan untuk tamada, sasadu ya. Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau memang kita tidak mampu untuk membayar, kenapa tidak kita yang berinisiatif untuk yang pertama kali ngechat ya, menyampaikan japri WA, jangan sampai keduluan sama yang mau nagih hutang. Kita minta toleransinya, minta maaf, sasadu, tamada. Yang salah itu kan papahare karena hutang teh. Padahal geus kudu mayar ayeuna tapi papahare. La salam wala kalam. Bahkan ketika dijapri sama yang nagih hutang, kita blokir nomornya, itu salah. Padahal harusnya dalam Islam kana dzu usratin, kalau memang kita betul-betul tidak mampu ya, maka justru kewajiban berbalik kepada yang memberikan piutang ya. Yang memberikan utang itu dia wajib memberikan tempo kepada sama muslim yang mengalami kesulitan untuk pembayaran. Bahkan dianjurkan ya seorang muslim yang mendapati saudaranya yang meminjam itu kesulitan untuk ya disedekahkan saja hutang-hutangnya. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka ini yang barangkali ya harus mulai menjadi akhlak kita dalam membayar hutang piutang. Pertama, niatkan semua hutang kita dibayar ya. Yang kedua, kalau meskipun ini belum jatuh tempo, bayar dengan segera. Dan kalau punya aset, kenapa tidak kita keluarkan saja aset itu. Dan kalau memang betul-betul tidak mampu, kita minta toleransi, minta maaf dan semacamnya. Yang paling terakhir nih ya dari episode ini, hutang itu berbahaya. Hutang itu berbahaya. Bahkan hutang itu bisa berimplikasi kepada nasib kita di akhirat. Rasul bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu, bahwa jiwa seorang mukmin itu sangat bergantung kepada hutang-hutangnya. Ya, maksudnya begini, nanti di akhirat ketika orang-orang soleh itu sudah mulai dihisab, diproses, bahkan sebagian sudah masuk surga, itu ternyata ada sebagian orang-orang mukmin,
orang-orang soleh, tapi mereka tertahan, tidak bisa masuk surga karena hutang-hutangnya ini. Bahkan Rasul pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah tsumma 'asha, tsumma qutila fi sabilillah, tsumma 'asha, tsumma qutila fi sabilillah, ma dakhala jannata hatta yuqda dainuhu." Kalau ada orang ya mati syahid 3 kali, perang mati syahid, perang mati syahid, perang mati syahid, itu Rasul bersabda, demi Allah yang bersangkutan tidak akan mencium wanginya surga sampai hutang-hutangnya dilunasi. Makanya ketika di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang meninggal, maka jenazahnya itu dipulasara ya, diurus, kemudian dikafani, kemudian dimandikan, dikafani, dibawa jenazahnya ke masjid. Maka pertanyaan pertama ya yang diarahkan kepada para sahabat oleh Rasulullah, hal alaihi dainun, apakah jenazah ini punya hutang? Ya. Kemudian kata para sahabat, iya ya Rasulullah, dia punya hutang. Kemudian kalau begitu sallu ala sahibikum, salatkan saja oleh kalian. Nah, Rasul tidak bersedia untuk menyolatkan. Nah, catatannya adalah Rasul tidak bersedia menyolatkan itu bukan karena Rasul benci, tapi justru Rasul menyayangi jenazah ini karena kasihan. Orang soleh, baca Qur'annya rajin, ibadahnya rajin, bahkan terlibat dalam peperangan, dalam jihad di sabilillah, tapi ternyata itu semuanya tertahan, amal solehnya tertahan gara-gara dia punya hutang, karena hutangnya tidak ada yang menekal. Maka kata Rasulullah, cik atuk cing karunya i jenazah, karunya loba hutang, bayar hutangnya. Maka berilah sahabat Abu Qatadah Al-Ansari belum mengatakan, ya Rasulullah, biar aku saja yang bertanggung jawab atas hutang-hutangnya. Jenazah ini punya hutang 2 dinar, biar 2 dinar ini menjadi tanggung jawab saya. Nah, kata Rasul tersenyum. Nah, kalau seperti itu, biar aku sholatin jenazah ini. Rasul baru bersedia menyolatkan jenazah tersebut ketika hutang-hutangnya ada yang menghandle. Coba bayangkan, kalau kita nanti wafat, pertanyaannya apakah hutang-hutang kita ada atau sudah lunas? Kalaupun ada, apakah hutang-hutang itu besar atau kecil? Kalau ternyata hutang besar, apakah ada yang mau bertanggung jawab atau tidak? Karena jangan sampai ketika hutang kita terlalu banyak, nepi ka ahli waris budak urang sorangan geus teu mampu, Ustad, aduh hapunten pisan abi mah tong boroning nya tanggung walor kana samatan kapiat pun Bapak, abdi geuseur kapiat. Jangan sampai seperti itu, karena kalau seperti itu nanti nasib kita di akhirat akan terlunta-lunta. Maka kita harus ya berkomitmen dari sekarang, mumpung kita masih hidup, ayo kita bereskan hutang-hutang kita. Bantu dengan doa. Wa'udzubika min golabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, lindungilah aku dari laputku hutang. Jangan sampai kita dikalahkan dengan hutang-hutang yang banyak. Bahkan kalau bisa minta kepada Allah agar hutang-hutang kita bisa lunas sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Terima kasih atas segala atensinya. Ini hanya sekedar berbagi saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya menuju kebangkitan ekonomi di marga asih. Ekonomi kita bisa bangkit kalau kita bersih dari hutang-hutang dan riba. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.